Oke, selamat sore teman-teman. Saya dengan Adila Zuardi. Di sini saya akan menjelaskan untuk sintesa agenda ketiga Latsar CPNS Kemendagri tahun 2021. Di agenda ketiga ini, kita punya 3 mata pelatihan, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Untuk yang pertama, izinkan saya menjelaskan review tentang Manajemen ASN. Di sini kita lihat bahwa ada jenis peran dan tugas dari ASN atau aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas 2 jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perbedaannya sendiri, pegawai negeri sipil adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah WNI yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kemudian untuk perannya sendiri, pegawai ASN itu memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dan sehubungan dengan itu, tugasnya itu adalah 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian untuk kewajibannya sendiri kita bisa lihat ada 8, yaitu pertama itu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan NKRI serta pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Kemudian nomor 6, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebagaimana dengan profesi lain, ASN juga memiliki kode etik dan kode perilakunya sendiri. Fungsinya sendiri adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian, sebagai standar pelayanan sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta etika birokrasi itu sendiri penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ASN ini juga diatur kode etik dan kode perilaku sesuai dengan jabatannya dan instansinya masing-masing. Sehubungan dengan fungsi ASN yaitu pelayanan publik, kita juga punya materi kedua yaitu pelayanan publik, di mana pengertiannya sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Prinsip-prinsipnya adalah kita dapat lihat ada 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif, efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian ada juga konsep whole of government, yaitu di mana ada pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor. Jadi, whole of government ini ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral dan mentalitas silo ya, atau terpisah-pisah atau merasa kepentingannya paling besar sendiri. Ada beberapa kontinuum hubungan WOG ini, whole of government biasa disingkat WOG. Dan ada juga prakteknya. Kemudian ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan best practices WOG. Kemudian sikap pribadi sendiri sebagai ASN, maka saya akan menjalankan tugas dan fungsi dan mematuhi kode etik sesuai dengan manajemen ASN. Kemudian saya walaupun tidak ditempatkan dengan formasi yang melayani publik secara langsung, tapi saya akan tetap memaksimalkan kinerja kelitbangan sesuai dengan formasi saya, jabatan saya agar memiliki dampak ke masyarakat dan juga mengimplementasikan whole of government dengan cara koordinasi antar lembaga. Terima kasih, selamat sore.